Selamat datang di Mirror Misteri Horor. Misteri belum tentu horor, sedangkan horor pasti ada misteri di dalamnya. Misteri belum tentu horor, tapi kisah horor pasti menyimpan suatu misteri. Halo, selamat malam www.dreamers.id. Balik lagi Dreamers semuanya bareng gue Reza Rahasia. Dan ini di Mirror. Untuk Mirror ini adalah episode kedua ya. Setelah minggu lalu kita episode pertama. Dan ini gue Reza Rahasia akan nemenin kalian selama 1 jam ke depan. Jadi ada podcastnya, ada video YouTube-nya, dan kalian bisa streaming juga nanti setiap malam Jumat ya, mulai jam 7 sampai jam 8 malam di www.dreamers.id. Setiap malamnya kita akan bahas tema-tema yang sesuai dengan judul kita, yaitu Mirror. Program kita judulnya Mirror ya, namanya Mirror. Apa itu Mirror? Misteri itu belum tentu ada horornya, tapi yang namanya horor pasti selalu ada misterinya. Nah, di minggu lalu kita udah ngebahas Sungai Han ya, yang di Korea, dan ada juga narasumber atau bintang tamunya, ada Mbak Jen. Dan kali ini kita masih ditemenin Mbak Jen nih teman-teman. Kenapa? Karena ada kelanjutan dari kisah kemarin yang terhalang, yang tersangkut atau bersambung lah ya, gitu. Karena kemarin kita coba, nanti ada segmen yang namanya untuk astral projection, guidance ya, eksperimen. Nah, kemarin pas kita coba untuk mengirimkan Mbak Jen ke dimensi sana, ke Sungai Han, tapi ternyata saya kemarin ada kesalahan, lupa berdoa, dan ternyata diingatkan oleh salah satu raja penghuni yang dekat dari sini. Dan ini teman-teman perlu diketahui bahwa kita studionya Dreamers ini dekat sekali dengan yang namanya Taman Langsat. Tentunya orang Indonesia udah tahu sekali ya Taman Langsat itu seperti apa. Nah, jadi kali ini temanya kita akan membahas mengenai Taman Langsat ya. Taman Langsat ini ada di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini tempatnya di belakang Pasar Burung Barito ya. Jadi taman ini mempunyai luas sekitar lahannya itu 3,6 hektar. Wah, luas banget ya. Itu kalau dibikin rumah, kira-kira kalian mau bikin rumahnya apa aja ya. Lapaknya banyak banget. Ini teman-teman, pada awalnya Taman Langsat itu merupakan tempat penampungan bibit tanaman katanya teman-teman. Nah, ini namun tapi pada saat ini telah ditinggalkan. Jadi bibitnya udah nggak fungsi yang awal sudah tidak terlalu dijadikan atau berfungsi dengan sesuai dengan awalnya gitu ya. Nah, ini jadi area penyuluhan jadinya, pertamanan, dan beberapa fasilitas yang dapat dipergunakan ini dipakai untuk umum akhirnya. Nah, sekarang tuh jadi tempat bermain, rekreasi, olahraga. Ini juga sering tuh dijadikan Taman Langsat tempat-tempat prewedding, foto-foto spot gitu. Ada kayak gitu teman-teman ya. Jadi Taman Langsat ini sebenarnya tempat yang enak, tempat yang ramah untuk lingkungan, apalagi untuk di tengah pusat kota gitu ya. Cuman sayangnya nih teman-teman, di balik keindahan dari Taman Langsat ini terdapat cerita mistis di taman yang dibangun ulang pada tahun 2013 lalu. Jadi sempat dibangun ulang karena dulunya sangat-sangat terkesan tidak terawat, angker, mistis banget lah pokoknya teman-teman. Nah, ini sudah dibangun, sudah direlokasi, sudah direvisi lah. Revisi, emangnya skripsi revisi. Yang udah diperbaiki lagi, lebih nyaman, lebih tenang gitu. Tapi memang masih nilai mistisnya masih kuat. Dimulai dari munculnya sosok hantu ya, ada bahkan suara-suara mistis saat malam hari. Bahkan ada juga dulu terdapat nih, ada 17 mahasiswa teman-teman yang katanya berkunjung ke Taman Langsat. Nah, terus mereka ini bermaksud untuk mendokumentasikan foto gitu kan, handphone segala macam, dan lokasinya itu dekat dengan pohon beringin yang ada di taman tersebut. Nah, handphone, power bank itu mereka tiba-tiba mati ketika mau digunakan. Wow, handphone, power bank mati, alat elektronik dengan mistis. Nah, ini kejadiannya katanya kurang lebih terjadi pas tepat pukul 12 malam. Kenapa selalu 12 malam ya? Nah, ini teman-teman luar biasa, ini akan kita bahas di sini. Dan katanya selain itu teman-teman, ada juga pada tahun 2014 nih, Taman Langsat itu diangkat menjadi sebuah film horor yang menceritakan tentang keangkeran Taman Langsat tersebut. Film ini juga katanya diperankan oleh Ki Joko Bodo. Wah, luar biasa, yang Ki Joko Bodo baru-baru ini muncul kembali ya di permukaan.
Nah teman-teman, ini seperti yang tadi gua sampaikan, gua nggak sendirian di sini dan ini masih ada, kasihan juga Mbak Jen kayaknya udah mulai ngantuk dari tadi, nyari aja ngomong mulu sendirian, katanya gua diundang tapi nggak ditanya katanya. Ya, ini kita please welcome Mbak Jen. Wah, apa kabar Mbak Jen hari ini? Baik. Baik ya. Masih baik. Cukup minum air putih? Sudah Sudah makan sudah? Udah Aman. tidur, udah cukup semua aman. Oh iya, saya. Kemarin dari episode yang lalu, minggu lalu ada efek-efek samping lain yang dirasakan di badan? Sebenarnya waktu pas di studionya itu tuh enggak kan. Cuman pas yang katanya kita udah di depan Kak Reza pulang, tangan aku dingin banget. Wah, setelah saya dingin. pulang. Terus habis itu mual. Terus aku pikir, ya udahlah mungkin ini apa suges atau gimana, atau mungkin baru berasanya pas kan kemarin rame-rame tuh. Oh, terus pending efeknya. Oke. Atau enggak pas Oke. mungkin kemarin aku lagi sendiri jadi kayak lebih sensitif gitu. Tapi ada dingin di tangan, terus ada mual-mual. Udah itu. Udah aja. cek ke dokter, siapa tuh positif. Oh my God. Iya. Kira-kira semalam baru sekali asal Jackson ketemu Raja Jin di sana, nggak ngapa-ngapain langsung isi. Waduh, jangan seperti itu dong. Nggak boleh. Nggak itu sih itu reaksi alamiah sensor di Mbak Jan sendiri sebenarnya kalau itu. Itu adalah ya setiap orang itu kan punya shield sendiri ya, punya pelindungan atau tameng sendiri. Nah itu salah satu buat sensoring buat bajan ketika ada energi lain atau dari dimensi lain yang datang yang ada itu maka akan terasa dari tangan dan itu efek juga samping dari kemarin kan seketika Guidance Astral Projection eksperimen kan lewat tangan mediasinya. Oh, iya. Gitu. Nah jadi efek yang didapat mungkin pending tadi, koneksinya low kali ya. Internet dong. Jaringannya lagi bermasalah. Iya benar-benar. Nah Banjen ini kan kita akan akhirnya nih pada akhirnya kita melanjutkan ngebahas Taman Langsat. Iya, karena kan awalnya teman-teman untuk Mirror ini kita membahas fenomena atau misteri-misteri yang ada di Korea awalnya ya. Tapi kemarin kita nggak ada settingan, nggak ada rencana, tiba-tiba Raja Jin Taman Langsat negor saya ya, negor gua, hey you, kenapa lu nggak bilang-bilang mau pergi-pergi gitu kan, gue punya portal, pakai portal gue gitu dia bilang kan. Padahal tuh kemarin kayak udah aduh kesengahan nih, penasaran. Iya bener, padahal udah Bajen udah siapin gembok cinta tuh. Siapa tahu bisa mampir ke Namsan Towernya ya. Iya. Pasang gembok. Iya dan yang mengherankan gue kadang-kadang gitu ya, kelemahan gue tuh kadang suka lupa. Oh iya ini kan deket ya, berseberangan banget sama Taman Langsat. Nah kalau Mbak Jen sendiri ada pengalaman nggak soal Taman Langsat sendiri atau denger apa gitu? Kalau untuk pengalaman pribadi sih enggak ya. Maksudnya kayak bahkan aku tuh nggak tahu kalau itu horor. Padahal ya itu kalau aku pulang pergi kerja itu tuh lewat situ juga. Iya. Tapi kayak biasa aja, cuman kayak ini taman gelap banget gitu. Maksudnya kalau untuk dibilang taman buat main atau foto-foto gila ini gelap banget gitu, kayak nggak, maksudnya lampunya sih ada sih cuma kayak remang-remang. Terus kayak kemarin penasaran terus akhirnya search kan, gila ternyata ini tempat terkenal banget. Iya ternyata ya. Cuman emang nggak terlalu ngikutin yang Taman Langsat sih. Tapi kayak pas ngelihat cek-cek di internet kayak banyak banget gitu kan, dari maksudnya kalau misalkan itu cuman rumor sih ya aku kayak itu rumor kali, kayak cuman nakut-nakutin doang. Cuman kan ini darinya dari informasinya itu tuh kayak dari warga sekitar loh yang kayak mereka tinggal di situ, mereka ngerasain setiap hari. Langsung bersinggungan di situ, kayak tukang macam warung-warung jongkok gitu kayak. Apalagi kalau misalkan yang ngejaga di sana gitu kan. Iya, satpamnya security-nya. Iya, satpamnya segala macam kan mereka pasti ya udahlah, udah tahu. Udah gitu. biasa. Udah biasa itu mah kalau ada apa-apa di situ. Tapi Mbak Jan sendiri pernah masuk belum ke Taman Langsat? Belum pernah. Belum pernah. Oh gitu. Belum pernah masuk ke Taman Langsat tapi diundang sama Raja Jin Taman Langsat supaya ke situ. Mungkin gara-gara gini kali. Lu tiap hari pulang pergi kerja nggak mampir gitu. Mampir kenapa kayak gitu lu gitu kan. Iya, gue siapin kopi nih. Kopi Janji Jiwa. Iya. Aduh, ya. Saya sebutin merek, nggak apa-apa. Sekarang mungkin kalian gratis, nanti bayar ya. Siapa tahu di endorse. Iya. Enak kalau ngobrol-ngobrol sambil ngopi kan saik ya, santai. Ini misterinya tuh memang banyak sih karena kalau Mbak Jen lihat juga, kalau kita teman-teman dreamers nih ya, kalau dicek di search di YouTube atau di Google pasti banyak tuh. Ada pengalaman ketemu pocong, kuntilanak dan lain-lain sebagainya, mistisnya banyak lah gitu kan. Termasuk yang tadi tuh, yang tahun 2014. Iya. Itu sampai dibikin film loh bro. Nah itu aku pas tahu dibikin film, aku kan kayak langsung nonton gitu kan. Tapi pertama tuh kayak trailernya dulu gitu. Terus kalau nonton full kayak di skip. Iya. di skip gitu. Soalnya kan emang kental banget kan. Cuman emang kalau di film sih ya serem.
Tapi kayaknya gue miss deh, kayaknya gue nggak nonton film itu. Aku juga sebenarnya baru tahu gitu, baru tahu filmnya yang pas gara-gara tragedi kemarin itu. Iya. Kayak, penasaran gitu. Ternyata emang terus habisnya Ki Joko Bodo kan yang main gitu. Kayaknya tuh wah ini sekalian nih. Iya bener, karena memang kalau film horor sebaiknya memang ada ahli-ahlinya yang tahu. Jadi supaya ya karena kita bersinggungan dengan dunia yang ada tapi berbeda dimensi gitu kan, tapi ya jangan asal kayak gitu kan. Ibaratnya kayak kita mau bikin film gangster gitu kan, tapi kita nggak kenal sama gangster benerannya gitu kan, repot gitu. Kalau gue pribadi sih Taman Langsat dulu itu sering banget dijadikan buat gue bikin konten YouTube. Teman Drimas yang belum tahu, gue juga kan punya channel YouTube namanya Raja Rahasia, bisa dicek. Dulu gue bikin konten namanya Tabir Mimpi. Jadi tabir mimpi ini teman-teman yang punya mimpi minimal 3 hari, ya udah lewat tapi masih hafal detail mimpinya, itu bisa di-share ke gua dan dibacakan arti mimpinya. Nah, jadi gua ke Taman Langsat bukan nyari hantu, bukan nyari setan atau jin, bukan, tapi gua memang suka tamannya, tempatnya asik. Emang bagus sih kalau gitu. Dilihat dari. Iya, dan gua bacain email. Ketika baca email sempat satu video menangkap sebuah penampakannya bukan hantu, bukan kuntilanak, bukan. Ini agak lebih elegan, asik. Cahaya dari langit turun, cepet banget tuh. Ada kayak gitu. Berarti nanti bisa kalian linknya ditaruh di bawah. Boleh, ada tuh kayak gitu. Dan kalau gue pribadi kesana sih, kalau gue pribadi ya, karena gue tuh nggak pernah share atau nggak pernah bilang sesuatu yang gue nggak pernah tahu atau bukan dasar pengalaman gue. Nah, pengalaman gue pribadi gini, budget ketika kesana, ternyata ketika gue telusuri kenapa sampai ada penampakan cahaya putih dari langit gitu dan cepet banget. Itu gue slow motionnya harus berapa tel gitu kan. Ketika kesana ternyata di situ letak portalnya. Di yang pohon beringin itu? Bukan. Ternyata bukan pohon beringin, tempat lokasi portal sejatinya. Jadi di situ kalau kita masuk ke dalam tuh Bajen, ada danau kecil gitu. Oh iya. Ada tanah kosong gitu, terus di tempat ditanamin pohon-pohon, melingkar bentuk pohonnya. Itu ada jogging track kalau sekarang. Oh iya. Nah, ternyata di situ tempatnya, bukan di pohon beringin. Iya, padahal spot misterinya itu di pohon beringin kan? Iya, karena itu kan kita sudah bertahun-tahun terlalu lama didoktrin bahwa pohon beringin angker, pohon beringin selalu ada gitu. Ya ini ada ya kayak gitu. Padahal spotnya asli bukan di situ. Dan tempat singgasana si kerajaannya pun kalau masuk tuh bukan di pohon beringin yang sering dijadiin lokasi tempat uji nyali di YouTube. Iya, yang spot-spot itu. Bukan itu, tapi ada satu lagi dekat bambu-bambu. Gitu, ada bambu-bambu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada pohon beringin 2 atau apa kan membentuk gede banget pokoknya. Mungkin next kita bisa ke sana ya, teman-teman. Sama tim Dreamers ke sana nih. Udah lama kita nggak ke sana. Kita mungkin bisa jadi dari mulai siaran kayak gini kita ada ekspedisinya, penelusuran. Oh iya, benar-benar biar langsung. Iya, langsung. Tapi kalau lihat di filmnya sendiri, Bajen itu yang didapetin dari filmnya apa tuh, Bajen? Nonton kan sempat ya? Nontonnya tapi bener-bener di skip gitu, jadi jadi kayak aku aduh nggak mau gitu. Terus habis itu kan waktu itu masih yang setannya itu yang mukanya serem loh. Jadi kayak nggak, takut kebayang gitu. Oh iya, kalau sekarang banyak kan setannya cantik-cantik ya. Iya, kalau sekarang kan udah maksudnya ya mukanya tuh udah agak bagus lah. Kalau misalkan horor dulu kan bener, kalau yang hancur kan bener-bener ngezoom banget gitu. Oh kayak, iya. Aduh nggak deh, aku kayak skip gitu. Iya, aja. dulu kan kalau mau close up-nya ekstrim banget tuh sampai pori-pori setan kelihatan. Apalagi dulu tuh yang zaman-zamannya film almarhumnya Susana. Aku nggak pernah nonton. Ya kalau almarhumah Susana tuh emang dia sebelum berperan tuh memang suka dari ritual dulu dia. Gitu. Jadi ketika berakting ya bukan cuman acting, tapi dia memang bersinkronisasi dulu dengan alam yang sebenarnya gitu. Makanya dapat banget, beda banget. Tapi kalau dari ceritanya sih itu cerita keseluruhan ya. Kalau kesimpulan yang Mbak Jen tonton, itu yang di film yang pernah dibuat tahun 2014 itu bercerita tentang apa sih sebenarnya? Kalau itu filmnya kayak yang diangkat katanya gitu? Sih, kalau misalkan ada orang kayak mau ngebuang anak aborsia, itu di situ. Di film itu ya, di film itu diceritainnya tuh kayak gitu. Nah, tapi kayak pas aku search di internet kayak nggak ada gitu. Maksudnya apa itu ceritanya cuman segelintir orang doang gitu. Emang apa dulu banget itu emang tempat buang anak janin gitu. Jadi makanya dia mungkin ya sama energinya, frekuensinya lebih ya kalau gue lebih curiga mereka cuma jual namanya aja Taman Langsat tapi ceritanya mereka bikin sendiri. Iya, atau kayak dibuat-buat biar jadi
iya nih tempat angker gitu. Ya. Padahal mungkin nggak seangker itu. Itu dia kayak kita tuh orang Indonesia terlalu dibiasakan atau didoktrin dengan film-film horor yang terkesan mengambil dari kisah nyata gitu kan. Padahal mereka mengarang tapi menggunakan tempat yang nyata. Akhirnya tempat ini makin serem, makin angker padahal nggak segitunya. Ya gitu. kayak mungkin padahal aku kan kayak tiap hari pulang pergi kerja lewat situ kan sebenarnya aku nggak masalah gitu loh sama temannya, aku kayak mau sendirian kayak atau mau kayak bareng-bareng teman yang lain ya nggak apa-apa gitu. Cuman saat kita tahu ada cerita kayak gitu malah kita jadi takut gitu. Kayak aduh serem gitu. Cuma itu mungkin dia. Sebenarnya tuh nggak seserem itu. Makanya kayak aku juga penasaran nih sama episode kali ini kan. Emang itu beneran atau enggak sih? Iya. Nah, episode kali ini nanti ada segmen seperti biasa ya. Dreamers semua kita akan Guidance Astral Projection Oh ini Experiment. lagi. Ini lagi. Berlanjut nih. Kan minggu lalu bagian diundang ke kerajaannya tuh. Oh, iya ya kan sih. sama si Raja Jin itu. Sebenarnya kayak salah ngomong sih. Jadi waktu itu udah selesai ya. Ya, udah selesai. Terus aku tuh kayak bilang gitu. Padahal cuman kayak nyeplos. Ya, Yaudahlah gelendang mungkin diundang kali di sana. Terus kata Kak Reza, iya nih barusan. Ayo mau gitu. Terus kayak ya salah gitu. Soalnya kan aku pikir udah pergi gitu atau gimana. Tapi nggak apa-apa Mbak Jen. Nantinya kita akan coba. Tapi itu nanti di segmen 3 Iya, ya. segmen 3. Oke. Nah nanti Dreamers kita akan balik lagi ke segmen kedua. Jadi teman-teman tetap yang belum tahu ini caranya di mana, kalian bisa klik aja ke www.dreamers.id ya. Bisa juga di Twitter juga ada Dreamers ID, Instagram juga ada. Pokoknya kalau kalian masuk ke www.dreamers.id kalian akan tahu semua info-infonya, video-videonya apa aja, siarannya apa aja. Oke, gue Reza Rasya, nanti akan balik lagi.